Ayo langsung aja teman-teman. Kanidia aja. Kak Bria. Oke. Makasih teman-teman. Siapa itu? Oke, langsung aja kita mulai ya. Ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana kesan kelompok terhadap gereja milenial? Ya, coba dari Omri STT Elohim berikan argumennya mengenai gereja milenial mungkin. Oke, kalau bagi saya untuk prospek gereja tentang gereja milenial ini merupakan tugas utama bagi kita calon-calon hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa menanggapi hal tersebut? Karena apa? Ini kalau berbicara tentang generasi milenial ini banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan ini menurut saya secara pribadi ini akan berpengaruh pada kreativitas pelayanan hamba Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menuangkan ide-ide untuk bisa kita menampung, membuat suatu hal yang bisa kita terapkan agar kita bisa membangkitkan para generasi milenial ini supaya memiliki motivasi yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak saja hanya kepada hal-hal duniawi, tetapi lebih fokusnya kepada spiritual seperti itu. Sehingga generasi milenial ini tidak berfokus pada hal-hal yang hanya bersifat untuk memuaskan diri sendiri, tetapi bagaimana rohani mereka bisa bertumbuh. Ya mungkin itu sedikit dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain supaya yang notulennya bisa menulis, bisa merangkum. Itu tadi jawab nomor 2 ya? Iya. Jawab nomor 1. Jawab iya. Nomor 2 ya? Ini nomor 1 dulu tadi, belum selesai kita. Oke. Dari yang lain dulu, Kak. Ya, silakan. Kak, mungkin saya buka aja ya, nggak apa-apa. Mari. Yang lain mungkin bisa berkomentar juga, ya. Okay. Jadi kalau menurut saya, gereja milenial itu adalah salah satu gereja yang kontekstual. Mengapa merupakan gereja kontekstual? Karena menjawab konteks masa kini yang melihat konteks-konteks generasi milenial. Mengapa? Karena gereja milenial itu udah pasti di dalamnya itu ya terdiri dari orang-orang milenial, generasi Y, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Nah, gereja milenial juga merupakan gereja yang di dalamnya itu harus mengandung unsur-unsur atau ada dalam karakter-karakter milenial itu sendiri. Misalnya, gereja yang tidak terlalu terkekang dengan tradisi itu sendiri. Kemudian, gereja yang harus berani membuka diri agar bisa menerima kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial untuk turut aktif berpartisipasi di dalam pelayanan gereja. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa gereja-gereja zaman sebelumnya itu minim sekali menggunakan atau melibatkan anak-anak muda dalam pelayanan-pelayanan mereka. Untuk itu, gereja milenial adalah gereja yang turut menggunakan atau melibatkan generasi-generasi muda dalam pelayanan-pelayanan mereka. Mungkin itu teman-teman lain juga bisa memberikan tanggapan yang mungkin berbeda dari saya. Terima kasih. Ya, apakah ada kontra atau pro? Dari saya, Kak. Teman-teman, jadi gereja milenial itu adalah gereja yang berkontekstualisasi dan ramah terhadap milenial gitu ya, yang melibatkan para milenial. Apakah ada tanggapan? Ada tambahan, Kak. Mantap. Ya, saya Robert dari STT1. Saya setuju dengan pendapatnya Kak Kanidia yang ya, kontekstual. Tapi juga ya gereja milenial itu gereja yang tidak menutupi diri atau terbuka atas perkembangan, dan terkhususnya gereja milenial adalah gereja yang kreatif, yang mampu kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan zaman ini. Terkhususnya dalam bidang pelayanan, contohnya ibadah dalam bentuk virtual, mereka manfaatkan ibadah dalam bentuk virtual seperti ini. Jadi intinya gereja yang mampu berkreatif dan inovatif. Relevan gitu ya. Iya. Jadi tidak kaku-kaku amat sih, tidak kaku-kaku amat. Oke. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Dari saya, Kak. Oh, mantap.
menurut saya gereja milenial itu ya itu hanya label untuk menunjuk satu generasi tertentu saja, yaitu generasi milenial itu. Ya tentu saja dalam generasi milenial punya satu tantangan di dalamnya. Oleh sebab itu saya tadi setuju dengan Mbak siapa tadi, Kanidia atau siapa itu dari FTH ini ya, terkait dengan kontekstual. Jadi menurut saya ini kembali pada liturgi. Seperti saya tadi sudah sampaikan di forum chat tadi di sesi yang pertama tadi. Buatlah satu liturgi untuk generasi milenial, gereja milenial ini. Liturgi itu yang tidak perlu, yang sederhana saja, maksudnya liturgi yang ya tadi kontekstual, tentu saja dengan memuat di dalamnya itu suatu pengajaran teologis dan manfaat gitu, bagi umat yang beribadah di dalamnya. Dan saya dalam hal ini umat milenial yang dimaksudkan gitu. Jadi ya apa sih esensi dari kebaktian itu sendiri, ibadah itu sendiri, maka disitulah gereja milenial harus menjawab hal itu. Terus kemudian juga gereja milenial ini kontekstualisasinya itu membuat suatu liturgi yang dapat dimengerti oleh umat, dapat diikuti oleh umat, juga dapat dinikmati gitu. Karena itu esensi dari ibadah yang sesungguhnya, dapat dimengerti, ikuti, dan dinikmati untuk memberikan jawaban bagi umat. Itu yang menurut saya sih usulan untuk gereja milenial dalam menghadapi tantangan. Terima kasih. Oke, Kak Ebi, terima kasih. Jadi mungkin ini karena keterbatasan waktu, langsung aja kita simpulkan ya dari beberapa orang itu tersebut. Jadi kesan kelompok terhadap gereja milenial itu tadi yang pertama feedback ya, feedback enggak. Gereja yang berkontekstualisasi, gereja yang ramah dan feedback kak feedback. Iya, apakah sudah? Iya. Jadi gereja yang berkontekstualisasi, gereja yang melibatkan pihak milenial, gereja yang inovatif dan kreatif, relevan, serta yang dari Kak Ebisa itu adalah gereja yang menjawab kebutuhan milenial. Mungkin itu kali. Apakah ada tambahan lain atau sanggahan? Atau itu aja kita catat? Sudah ya? Sedikit tambahan, Kak. Iya, boleh. Yang kontekstualisasi, tapi ada kita kasih tetapinya bahwa kita tidak menghilangkan isu dari sebuah ibadah, makna dari sebuah ibadah. Jadi seperti itu aja, maksudnya kontekstualisasi dengan pengajaran-pengajaran yang masih tetap terkandung gitu. Dan seperti yang dikatakan tadi juga bahwa memberi jawaban bagi para kaum milenial, tapi kontekstualisasi dalam hal tidak menghilangkan juga apa maksud dari tujuan sebuah gereja gitu. Istilahnya amanat agung. Oh iya, betul. Jadi iya. Intinya nggak keluar dari kebenaran gitu ya. Berarti gini aja Kak, gereja kontekstual yang masih mempertahankan unsur-unsur teologi dalam ibadahnya gitu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke nomor 2, sekretaris nanti kalau batu dimasukin ke template. Oke, apa saja prospek itu pastinya harapan dan tantangan gereja milenial. Usulan apa yang bisa diberikan kepada gereja? Nah, ini usulan yang diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan tersebut. Oke, ada yang mau memberikan pendapat? Prospek dan tantangan dulu mungkin. Dari situ kita simpulkan, baru kita berikan usulan. Ya, dipersilakan teman-teman. Oke. Dari Kak Andreas mungkin STTSU. Suaranya jelas kira-kira Kak? Jelas. Ya, jadi kalau kita pertama bicara prospek dan tantangan, ini kan bicara harapan dan juga hambatan sebenarnya di dalam gereja di era milenial pada saat ini kan begitu. Jadi kalau harapan saya pribadi,
gitu kan, karena saya dari Sinode Gereja GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Jadi harapan saya ya seperti Bapak Binsar kemarin bilang, ingin merubah ya, karena saya juga gereja yang kesukuan begitu. Jadi gereja yang kesukuan itu sulit untuk kita boleh berkembang dan juga mengembangkan sayap ke kaum milenial. Memang banyak gereja-gereja yang sudah berkembang seperti itu, kesukuan, tetapi memang masih belum ada wadah yang mungkin kredibel ya di dalam sinode AM untuk GKPI seperti itu. Jadi saya sih harapan saya untuk bisa ditampung ya aspirasi dari kaum milenial itu, seperti juga yang sudah kita dengar kemarin bahwa kaum milenial itu kan bukan hanya untuk duduk diam, tenang dan pulang kan begitu dalam gereja, tapi mereka ikut ambil bagian di dalam sebuah ibadah. Oleh karena itu harapan saya supaya gereja juga boleh peka ya, juga boleh mendengar tantangan bahkan juga pergumulan dari kaum milenial, karena kalau di gereja kesukuan untuk ibadah, musik dan lain segala macamnya tuh pasti masih old ya, masih tua, dan itu saya akui, dan itu juga saya alami di beberapa gereja yang pernah saya layani seperti itu. Oleh karena itu ya itulah menjadi tantangan dan harapan seperti itu. Tapi kalau usulan yang boleh diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan di dalam menangani hal tersebut, ini kita kembali kepada sinode, atau kita juga, saya pribadi, itu kembali kepada majelis. Ya, bukan seperti yang dibilang Willem tadi ya, pada majelis dulu, baru kemudian diusulkan kepada resort, dan resort nanti sampaikan kepada sinode GKP kalau dari gereja saya seperti itu. Jadi buat saya pribadi, prospeknya ya berharap supaya kita di generasi milenial ini boleh mengubah ya tata ibadah mungkin ya untuk khusus yang kaum milenial, tetapi tidak secara struktural kita mengubah itu semua, karena memang itu sudah jadi suatu wadah di dalam sinode, dan memang itu sulit untuk diubah karena memang akan mengalami perdebatan yang cukup panjang untuk bisa mengubah tata ibadah di dalam gereja kesukuan seperti itu. Jadi bagi saya ingin untuk gereja-gereja kesukuan seperti itu punya wadah yang memang kredibel untuk bisa anak-anak milenial itu bergabung di dalamnya, berkecimpung dan mengambil bagian di dalamnya. Demikian aja Bang yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau aku nangkepnya ya, jadi tantangannya adalah bagi gereja-gereja tradisional yang tidak mau mungkin ya, tidak mau untuk berkontekstualisasi dengan anak muda ataupun melibatkan tadi ya. Tadi ada sebutkan mengenai melibatkan. Itu tulisnya gimana itu? Apakah ada pendapat lain teman-teman? Itu udah satu tantangan tuh ya. Jadi gereja tradisional yang sulit untuk berkontekstual terhadap anak muda, sehingga anak muda agak sulit untuk ya, karena memang gereja kan untuk kesukuan itu saya rasa sedikit untuk terbuka kan begitu. Kecuali memang yang di kaum milenial itu aja sih Bang. Iya, apakah ada lain yang mau menanggapi pro, kontra, atau menambahkan? Saya akan mencoba, Kak. Oh iya, mantap. Kak Rian. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Apa saja prospek dan tantangan gereja milenial? Usulan apa yang bisa diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan tersebut? Nah, bagi saya sendiri, kalau saya lihat dengan di era milenial seperti ini, salah satu prospek dan tantangan gereja milenial adalah kurang keterbukaan para pemimpin gereja di dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak. Ada beberapa pandangan yang mempengaruhi belum dewasa, masih bau kecut, seperti banyak hal ya, stigma yang diberikan kepada anak muda seperti itu. Apalagi kalau ada anak-anak teologi, anak-anak teologi zaman sekarang itu ya beda dengan zaman kami seperti itu. Banyak sekali ya pandangan-pandangan, mana mereka tahu mereka hanya fokus pada informasi yang semakin berkembang, fokus pada IT, sementara para kita ini yang pemimpin terdahulu ini, ya kita ini fokus pada dogmatika, doktrin, penekanan pada segala macam doktrin dan dogmatik, yang menurut saya itu tidak salah. Sehingga saya melihat di sini adanya kurang keterbukaan mereka terhadap pemimpin, terhadap generasi-generasi muda seperti itu. Jadi itu adalah salah satu tantangan di mana
para pemuda ini seperti disingkirkan dari persekutuan ibadah. Mereka hanya dikatakan sebagai pendengar saja, yang menyaksikan para tua-tua ini beraksi atau beraksi seperti ini. Tapi menurut saya itu salah satu perspektif yang salah. Sebenarnya yang harus kita berikan masukan di sini adalah kita mengubah paradigma para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu ini, maksudnya yang saat ini sedang memimpin. Sebenarnya mereka harus lebih terbuka. Mengapa? Ketika mereka sudah tua nantinya, so pasti yang menggantikan itu ya kaum milenial, generasi muda. Jadi mestinya gereja itu juga harus memberikan wadah bagi para kader-kader regenerasi gereja. Siapakah itu ya? Kita ini yang masih muda, para kaum milenial dan kaum generasi berikutnya. Nah, ini merupakan salah satu masukan dari saya sih, ya. Seperti itu Kak Brian. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi tantangannya itu lebih ke arah pemimpin gitu ya. Pemimpin yang tidak mau terbuka gitu ya. Iya Kak, pemimpin yang kurang terbuka terhadap pemuda, ya, karena kadang ya haus akan kepemimpinan, sehingga ya saya aja nggak perlu pemuda, kami aja kaum tua, pemuda itu hanya nanti buat perubahan yang baru seperti itulah, sehingga gereja ini lebih dominan baik di masa foundingnya, sehingga nanti pada masa generasi berikutnya tidak sebaik di foundingnya. Mengapa? Karena kurang mempersiapkan regenerasi yang seharusnya dipersiapkan sedini mungkin. Usulan saya sih bisa juga sih kalau misalnya Persetia sendiri, karena kan sudah dinaungi begitu banyak gereja kan begitu. Jadi bisa juga Persetia begitu ya, setelah melakukan seminar ini, melakukan penyuratan kepada PGI untuk mungkin PGI bisa membuka suara untuk membuat kaum muda itu ada di dalam sebuah gereja. Kan itu bisa jadi real kan begitu. Karena kita akan jadi percuma kalau kita hanya bicara tetapi pemimpin-pemimpin gereja itu tidak mendengar seperti itu. Terima kasih. Setuju banget Kak. Oke, ada lagi? Mungkin itu tantangannya lebih ke internal. Boleh menambahkan Bang? Boleh. Nah, ya, saya Victor Panggabean dari Institut Injil Indonesia. Yang pertama saya pikir tidak semua orang tua ya melihat anak muda itu tidak penting, nomor 2 atau suaranya pasti ya tidak punya kualitas. Saya pikir nggak semua orang tua seperti itu. Lagi orang tua gereja kan orang tua yang rohani-rohani. Mereka juga saya pikir menghargai kaum muda. Mungkin itu terjadi di gereja saudara. Saya secara pribadi tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena saya berasal dari gereja Protestan, orang-orang tuanya banyak, tapi ya mereka saya pikir orang-orang yang demokrasi ya. Melihat kami anak muda ini patut untuk dipertimbangkan suaranya. Begitu loh, jadi jangan dipukul rata untuk semua gereja. Saya pikir tidak semua gereja seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas masukannya Bang Victor. Kak Brian, boleh? Iya, boleh. Mungkin yang harus kita lihat ini harapan juga sih, jangan cuma bilang tantangannya doang. Soalnya dari tadi banyak tantangan aja, tapi harapannya bukan cuma dari kita, tetapi harapan yang bisa kita peroleh dari generasi milenial untuk gereja milenial itu sendiri. Nah, kalau untuk saya sih, harapan yang bisa kita lihat di sini keuntungan dari gereja milenial itu sendiri, yakni mereka fasih dalam berteknologi gitu, fasih dalam berteknologi, jadi bisa untuk mengembangkan teknologi itu dalam pelayanan gereja. Tetapi selain itu, kita juga lihat pada karakteristik dari gereja milenial itu sendiri. Yang pertama misalnya, kita juga harus berkaca melihat materi-materi sebelumnya ya, misalnya gereja milenial itu, generasi milenial itu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kita juga selaku gereja diharuskan untuk aktif dalam kegiatan sosial. Nah, itu bisa melibatkan generasi milenial yang punya harapan di dalam mengembangkan gereja milenial itu. Selain itu juga misalnya ada gereja milenial yang lebih cenderung aktif, lebih ke mendengar
lebih suka melakukan aksi-aksi dibandingkan mendengarkan cara gitu, lebih banyak beraksi daripada lebih banyak bicara. Nah, itu juga bisa menjadi harapan dan keuntungan untuk gereja ke depan. Mungkin itu dari saya. Kalau teman-teman lain punya tanggapan lain boleh, tapi kita juga harus melihat materi-materi sebelumnya ya teman-teman, karena mengingat pertanyaan diskusi kelompok ini menjawab apa yang selama 3 hari kemarin ini telah kita dapatkan bersama. Terima kasih. Sedikit lagi boleh menambahkan, Kak? Boleh. Ya, belum ke ini ya, belum ke harapan ya. Masih dalam tantangan, persoalan tantangan. Nah, saya pikir kita semua sepakat bahwa keinginan kaum milenial yang menjadi persoalan mereka utama dalam gereja masa kini itu ialah persoalan liturgi. Betul atau enggak kira-kira ya? Liturgikanya ya. Betul, Kak, betul. Halo? Betul, Kak, tapi itu cuma hanya salah satunya. Maunya gereja itu, oh iya, betul, salah satu memang. Yang saya soroti juga persoalan liturgi secara khusus. Itu maunya liturgi yang lebih kegiatan santai. Program di gereja juga bisa mempengaruhi, Kak. Halo? Iya, Kak. Saya bilang program-program di gereja juga bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Kak. Selain liturginya juga kegiatan-kegiatan di gerejanya juga bisa mempengaruhi. Ya, betul. Ya, tapi fokus saya hanya pada hal liturgi. Liturgi dulu ya. Maunya liturgi yang lebih sederhana, yang nggak muluk-muluk. Dan saya pikir ada kekhawatiran akan menimbulkan sifat antroposentrisme yang tinggi dalam gereja-gereja milenial, dan itu perlu untuk diantisipasi menurut saya. Kenapa? Karena waktu kita menginginkan satu model liturgi yang baru, ini liturgi saja yang saya soroti ya. Di situ kita menuangkan selera kita kan, selera kita yang mau kita tunjukkan. Waktu selera kita tidak diwujudkan oleh bentuk liturgi gereja, jadi kita banyak anak muda yang keluar dari gereja. Ya, saya pikir salah satu hal yang perlu kita waspadai dari gereja milenial ialah berkembangnya antroposentrisme itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pandangannya. Oke, ini saya baca chatnya. Kalau dari saya, gereja kedepannya mampu menjawab semuanya, tapi tidak menggunakan SDGs. Oke, jadi langsung aja kita rangkum kali ya. Kalau dirangkum. Kedengaran. Halo? Kedengaran kan? Iya, jadi kalau kita rangkum kayaknya untuk prospek dan tantangan ini sebenarnya terlalu banyak ya yang kita bahas tadi itu gitu kan, berjam-jam mengenai pemaparan dari pemateri gitu. Jadi mungkin kita meng-highlight apa yang menjadi keresahan dari kelompok ini aja gitu mungkin. Gitu aja kali ya. Jadi kalau keresahan kita mungkin tadi dari unsur internal justru ya. Dari internal yaitu gereja tradisional yang tidak mau mengubah konsep liturgi. Yang kedua adalah keterlibatan dari para pemimpin sebelumnya yang tidak mau untuk melibatkan milenial ya kan. Dan dari harapannya justru dari milenial adalah generasi yang beraksi tadi dari India. Gereja yang beraksi, gereja yang aktif secara sosial juga gitu. Jadi sebenarnya secara teknologi juga kreatif. Nah, gimana nih kita ngerangkumnya? Tadi usulannya ada beberapa. Usulannya itu yang pertama, Persetia memberikan suratan terbuka kepada PGI untuk memberikan diskusi terbuka gitu ya, diskusi terbuka mengenai keterlibatan milenial ini di dalam gerejanya. Apakah ada usulan lain? Atau menyanggah kayaknya, wah itu kayaknya terlalu berat Kak, gitu. Kayaknya nggak mungkin tuh suratan terbuka ke PGI kayak gitu. Ada nggak? Ya Kak, kalau boleh ngusul. Iya. Jadi kalau usulan saya memang lebih ekstrim, boleh pro, boleh kontra. Menurut saya, kaum milenial itu bukan hanya dilibatkan, tetapi lebih daripada itu bahkan diberikan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Nah, supaya apa?
kalau kita mau mengubah suatu gereja, pasti harus pemimpinnya dulu. Jadi kalau udah ada kaum milenial menjadi pemimpin, maka aspirasi-aspirasi yang ingin hendak disampaikan orang-orang milenial itu akan gampang tersalurkan dibanding dengan orang-orang tua. Gitu. Jadi apa peran orang tua? Kalau menurut saya nih, zaman sekarang peran orang tua itu bukan lagi memimpin, tetapi menjadi pembimbing. Menjadi pembimbing. Sama seperti kalau saya amati pada diri Paulus yang memberikan tanggung jawab penuh kepada Timotius, bahkan Timotius yang memilih penatua gitu. Penatua pada masa itu udah tua-tua, padahal Timotius masih sangat muda. Nah, jadi aspirasi-aspirasi kita kaum milenial itu akan gampang tersalurkan dan akan gampang terrealisasi gitu. Dibandingkan kalau masih orang tua yang memimpin, mereka akan bertimbang seperti ini. Ini zaman bukan zaman orang tua lagi, ini zaman milenial. Ada kalanya mereka dahulu sudah berlalu zamannya. Apa sekarang tugas mereka? Tugas mereka sekarang mari membimbing kita kaum milenial, mengarahkan kita, memberikan masukan, tetapi menjadi penggerak dan mesinnya itu ialah orang-orang milenial supaya lebih cepat bergerak dan semua tercover gitu. Bukan berarti kita melupakan orang tua dan akhirnya kita mengesampingkan orang tua, bukan. Malah sebaliknya kita meminta mereka sebagai pembimbing kita yang akan mengcover kita ketika kita akan melaksanakan suatu hal yang akan kita lakukan. Demikian, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin bisa kita langsung rampungkan aja. Ya, Sekretaris dimohon. Kita langsung lanjut ya ke 3. Mungkin ini kan keterbatasan waktu. Oke, itu dari Ria Sitepu tuh udah ada ngechat tuh tentang nomor 3. Boleh langsung aja dipaparkan. Buat Ria Sitepu. Ya, dari saya itu yang nomor 3, bagaimana gambaran kampus ramah milenial di sekolah masing-masing. Kita tahu bahwa milenial itu pasti menggunakan alat teknologi dan komunikasi. Jadi dalam hal itu kampus yang ramah milenial itu pasti memanfaatkan atau menggunakan alat-alat teknologi dan komunikasi dengan baik. Misalnya itu sistem informasi akademik yang online, ataupun ketika kita melakukan registrasi, bisa saja sekarang kita dari Google Form tanpa harus kita pergi lagi ke kantor. Misalnya dosennya nggak ada lagi di kantor, jadi kita makin sulit. Kalau misalnya kita memanfaatkan setiap teknologi dan komunikasi, kan itu memudahkan kita. Jadi menurut saya sih itu salah satu gambaran kampus yang ramah milenial. Kalau di sekolah kakak gimana? Kalau di sekolah kakak, soalnya itu kan tanyanya juga. Kalau jadi, di sekolah kami ya. Di STT Simpson sudah diterapkan sih seperti itu. Misalnya dalam hal sistem informasi akademik sudah diterapkan dari Google Form. Pembayaran uang kuliah itu langsung ditransfer tanpa ada pembayaran uang cash. Jadi itu kan memudahkan kita. Misalnya pembayaran uang kuliah itu tidak boleh membawa uang ke bendahara sekolah, itu harus membawa bukti transfer, karena misalnya itu sangat memudahkan. Kenapa saya bilang memudahkan? Ketika kita sebagai mahasiswa yang tinggal di asrama, ketika kita memegang uang, itu bisa saja hilang atau kenapa. Tapi ketika kita langsung transfer ke sekolah, langsung transfer ke rekening sekolah, jadi itu semuanya akan memudahkan. Itu sih sudah diterapkan di sekolah STT Simpson. Iya, terima kasih buat karya Sitepu. Jadi pemanfaatan teknologi ya. Tapi apakah ketika kampus memanfaatkan teknologi berarti sudah ramah milenial gitu? Boleh dong teman-teman lain yang dari STT lain bisa share mengenai pengalamannya di kampus? Ya, dari saya, dari kampus Sekolah Tinggi Diakonis HKBP di Bali Y, kita memahami bahwasanya kampus ramah milenial itu tidak melulu tentang teknologi atau digital gitu. Jadi kami memahami bahwasanya generasi milenial itu lebih suka beraksi seperti itu. Jadi kalau di sini kami itu dilibatkan dalam pelayanan sosial. Seperti sesi kemarin yang telah dijelaskan oleh Waket 1. Jadi kami tuh lebih banyak dilibatkan aksi sosial di lingkungan, apalagi di sekitaran Toba ini begitu. Kami juga tidak tertutup tentang teknologi dan digital. Jadi aksi sosial yang kami lakukan itu, misalnya kami adakan pelayanan
konseling kepada remaja, kepada keluarga, atau juga kami juga melakukan pelayanan-pelayanan sosial kepada lansia. Artinya kami nggak menutup hanya kepada milenial itu sendiri. Kami juga melakukan pelayanan kepada baby boomer atau intergenerasi seperti itu. Kemudian juga kami menggunakan alat teknologi digital seperti kami juga melakukan pelayanan konseling kelompok kepada orang-orang yang tidak bisa kami jangkau. Jadi kami di situ menggunakan alat teknologi. Kemudian juga akan ditambahi oleh teman saya, berhubung kami di sini ada 2 orang. Hot mangulu. Ya, terima kasih untuk menambahi juga yang sudah dikatakan oleh kita. Kami juga dari Sekolah Tinggi Diakonis menerapkan seperti seperti sharing sebelumnya mengenai penggunaan teknologi dan digital. Kami juga sudah menerapkan sistem yang kami singkat dengan SIAKAT dan SISKEO. Nah, melalui ini sistem informasi akademik dan sistem keuangan. Kami melakukan pembayaran pengisian KRS oleh KKX sebelumnya. Kami juga memiliki sistem perpustakaan online, sehingga kami tidak harus pergi ke ruangan buku, namun kami juga sudah bisa mengakses dari handphone atau laptop kami masing-masing untuk lebih mudah mendapatkan buku. Seperti itu kira-kira gambaran dari sekolah intinya ya Kak, kampus kami tidak hanya tertutup pengertian ramah milenial itu tentang teknologi dan digital, tetapi lebih cenderung bagaimana generasi milenial itu melakukan aksinya seperti itu. Makanya di sini kami lebih banyak untuk melakukan pelayanan sosial kepada generasi milenial dan intergenerasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya pengen bertanya dulu sih, sebenarnya ramah milenial itu yang dimaksud itu apa? Kalau dari hasil materi-materi kemarin. Ada yang mau menjawab? Gak ada penjelasan terminologi Kak kemarin. Lebih kayak melibatkan anak-anak milenial gitu nggak sih kalau misalnya ramah milenial? Jadi nggak jadi mereka kayak lebih open minded, tidak menutup peluang anak-anak milenial untuk berkecimpung dalam pelayanan. Mungkin kayak gitu ya namanya ramah milenial. Nggak tahu, coba yang lain mungkin ada tambahan. Ya, dari kami Kak, mungkin yang kami pahami setelah diskusi beberapa hari ini, ramah milenial itu sama seperti kata Kak tadi, melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan, sehingga mereka tidak hanya mengikuti peraturan, tapi mereka juga bisa berpartisipasi ataupun memberikan suatu kegiatan lah dalam sebuah sekolah itu atau kampus tersebut. Saya boleh Kak? Oke, saya boleh Kak? Iya. Ya, jadi kalau dari semua yang teman-teman bilang tadi, melibatkan mahasiswa, khususnya kaum milenial dan lain-lain. Jadi menurut saya sendiri untuk merangkum semuanya mungkin kampus yang ramah milenial itu adalah kampus yang juga menjawab setiap persoalan dan tantangan dari kaum milenial itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, jadi ini kita bisa move nggak nih next? Tadi ada beberapa yaitu terbuka terhadap teknologi. Terus melibatkan secara aksi sosial gitu ya, pengabdian masyarakat kayak gitu, konseling pastoral. Terus tadi apa lagi ya? Apa lagi tadi ya? Itu doang ya? Kampus yang menjawab Kak, kampus yang menjawab mahasiswa. Apa kebutuhan mahasiswa begitu tadi dari Ukim. Apa itu kebutuhan mahasiswa? Belajar toh? Kebutuhan kaum milenial. Kebutuhan kaum milenial mungkin. Oke. Kalau belajar sih kewajiban. Boleh ditambah Kak? Iya. Aku pikir tidak hanya menjawab kebutuhan milenial kan, karena nantinya kita akan melayani di tengah-tengah jemaat ataupun di masyarakat seperti itu. Jadi ramah milenial ini tidak hanya menjawab kebutuhan milenial itu sendiri, tetapi kita generasi milenial dapat juga menjawab kebutuhan intergenerasi seperti itu. Ya, artinya berarti kampus yang bisa memperlengkapi ya mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa lebih out keluar lagi, mungkin begitu. Iya. Ya, kita bisa move langsung nih ya. Atau ada tambahan lagi nih, kayaknya gatal nih kayaknya Kak.
di kampusku tuh kayak gini gitu, ada? Iya Kak, kira-kira kalau di kampus teman-teman ada nggak yang tidak ramah milenial atau kurang ramah milenial gitu? Ya Mungkin gitu, yang sampai kalian gergetan gitu, aduh close minded banget gitu, ada nggak? Sharing juga. Sharing pengalaman ya. Jadi nggak tahu entah ini hanya di kampus kita atau di semua kampus juga. Kita kan terintegrasi dengan asrama. Jadi beberapa tahun sebelum tahun ini ya, kita nggak bisa pakai HP. Jadi kawan-kawan di kampus lain bilangnya kampus kita nggak terbuka sama milenial, nggak terbuka. Gimana? Sekarang kan generasi milenial, padahal kita tidak bisa pakai HP seperti itu. Padahal kampus, kalau kita bilang sama kampus, sekarang HP itu kebutuhan gitu. Mereka bilang, kalian kan difasilitasi dengan laptop, difasilitasi dengan wifi, difasilitasi dengan alat teknologi lain, tapi kecuali handphone begitu. Kita boleh sharing dong. Emang kalau yang namanya milenial itu hanya sebatas pakai gadget atau gimana gitu? Ini Bapak Ibu Dekan ada tidak? Nanti kita sharing, ketahuan pula kan begitu. Ya memang aman itu guys, tantangannya aman. sih. Aman, Biasanya aman. asrama itu ketat banget kan. HP di kampus kalian tuh HP itu dicek nggak sih? Chat-chatnya dicek nggak gitu? Ada yang begitu sih Kak, banyak begitu Kak, biasanya begitu. Enggak, kami enggak. Oh enggak ya? Bagus. Kalau yang enggak itu diacungkan jempol gitu. Karena beberapa masih ada penyidakan seperti itu gitu. Dan mungkin itu agak mengganggu privasi milenial gitu ya. Bagus. Terima kasih. Ada lagi nggak? Mungkin ya kalian gergetan, aduh di kampus saya tuh kayak gini gitu. Atau enggak ingin men-sharekan kebanggaan kalian mengenai di kampus. Tadi baru keluar. Ramah banget milenial. Ada? Kak. Iya tadi siapa? Kak, ini di kampus kami kemarin. Iya, boleh. Juntak. Nah, ini kan Kak sering tentang pengalaman generasi milenial. Jadi kalau yang aku pikirkan sih mengenai generasi milenial itu berhubungan dengan teknologi. Itu sih yang aku pikirkan. Kemarin waktu aku masih semester 1 di kampus kami tidak diperbolehkan menggunakan HP. Tapi kami dari Senat Mahasiswa menyurati kepada kampus supaya mahasiswa diperbolehkan menggunakan HP, dan itu memang membutuhkan perjuangan yang besar, bahkan sampai ada aksi berontak lah antara mahasiswa dan dosen begitu. Tapi karena perjuangan kan jadi mahasiswa diperbolehkan menggunakan HP dan bahkan di wifi di asrama dan juga di kampus seperti itu. Tapi tadi kakak semua tadi mengatakan bahwasannya kalau ramah milenial itu tidak semata-mata mengenai teknologi, tapi dari lebih ke aksinya juga. Kalau dari kampus kami, aku melihat itu lebih ke aksi. Banyak sekali aksi yang dilakukan dari kampus. Misalnya pelayanan kepada anak sekolah minggu, remaja pemuda, perempuan apalagi. Kampus kami juga ada yang menampung perempuan yang mengalami kasus-kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan. Ada juga konseling bagi mereka, dan itu bisa dilakukan di sekolah kami seperti itu. Kemudian juga pelayanan sosial kepada anak-anak yatim piatu, pelayanan sosial kepada panti, dan juga pelayanan sosial kepada anak dengan HIV/AIDS, juga perempuan dengan HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS. Sebenarnya lebih banyak ke aksi, tapi aku sebagai kaum milenial ya, aku lebih suka sekali sekolah kami itu lebih milenialnya itu terlihat dari teknologinya Kak. Kalau di kampus kami, kalau kampus yang lain kan bisa mengakses buku udah bisa langsung mengakses buku dari perpustakaan online kayak gitulah. Tapi kalau kampus kami itu masih manual Kak, dan menurutku itu nggak enak lah, nggak kece kayak gitu. Terus yang paling nggak enak juga buku-bukunya juga masih bagaimana lah. Pokoknya masih proses lainnya ya Kak, masih proses mengarah ke sekolah milenial dalam hal teknologinya ya Kak. Tapi kalau aksinya
aku pikir sekolah kami udah bagus lah kalau masalah aksi. Begitu, Kak. Iya. Terima kasih. Aku mau nanya, aku tiba-tiba ada keinget, ada yang di kampus dilarang pacaran? Pastinya ada dong. Ada. Di Nah, kampus saya. Mau kita tentang nggak, John? Iya, jadi masih ada kampus yang melarang pacaran gitu kan. Padahal anak milenial itu dekat dengan yang namanya pacaran gitu. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan juga kali ya. Atau ada kontrak. Kak, nggak usah Kak, kayak gitu. Ada? Ya Kak. Boleh. Boleh ya? Boleh, oke. Langsung aja. Jangan sampai membias ya. Gimana ini? Gimana ya, jangan sampai membias aja sampai ke yang lain-lain gitu. Iya, ini kan ramah milenial kan, pendapat itu Halo kan. Kak, boleh nambah Kak? Boleh. Siapa itu? Oh iya. Tridita. Jadi tadi ada di room chat, bagaimana dengan anak semester 5 tidak diperbolehkan pakai gadget seperti itu ya kan? Kalau di kampus kita memang tadi saya bilang bahwa kampus kita itu anak asramanya tidak bisa pakai HP gitu. Apakah HP menjadi tolak ukur kita generasi milenial atau tidak? Atau kampus kita mengikuti ramah milenial atau tidak? Padahal kan kampus kami itu difasilitasi dengan alat teknologi lainnya, misalnya pencarian buku secara online. Hanya penggunaan HP saja yang dilarang seperti itu. Tapi itu pun kami kalau pulang kampung atau keluar dari asrama kita diperbolehkan pakai HP. Hanya di asrama itu saja seperti itu. Kemudian juga terkait dengan milenial ini. Tadi kalau kakak dari Bibelfro bilang penting sekali penggunaan teknologi ini. Artinya kalau saya pikir teknologi dan digital ini kita pergunakan untuk pelayanan kita, ya kan. Artinya ini bukan tolak ukur kita dikatakan ramah milenial atau tidak, tetapi bagaimana kita dapat membuka pelayanan kita dengan alat-alat teknologi ini. Misalnya konseling sekarang ini tidak bisa dilakukan secara tatap mata karena sekarang kan itu lagi pandemi. Jadi bagaimana kita menggunakan alat teknologi ini, kita lakukan cyber counseling sekarang seperti itu. Jadi teknologi dan digital ini kita pergunakan untuk pelayanan kita. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain gitu? Atau langsung saja kita rampungkan? Boleh tambahkan sedikit? Ada tambahan sedikit. Boleh dari Kak Andreas dulu mungkin. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya ya. Saya melihat sih, karena kita juga pasti kan anggota Senat begitu. Jadi melihat bagaimana pentingnya sebuah peraturan kan begitu. Jangan sampai sebuah peraturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati kan begitu. Betul. Jadi saya melihat begini. Saya melihat mungkin ya kampus itu sebagai orang tua kita di dalam mendidik, mempersiapkan kita menjadi calon-calon hamba Tuhan ataupun calon-calon guru di masa depan atau teolog di masa depan, pasti juga peraturan itu berguna untuk kita. Memang kita merasa terkekang seperti itu karena dengan situasi yang mungkin tidak biasa karena memang di zaman sekarang kalau kita tidak menggunakan teknologi terutama handphone atau gadget dan sebagainya itu terasa seperti dunia itu terasa hampa. Tapi kita harus ingat bahwa jangan sampai kita diperhamba sama teknologi kan begitu. Jadi semua kalau bagi saya sebuah peraturan yang dibuat kalau untuk kebaikan saya sih setuju. Walaupun memang harus kita dipres, kita ditekan begitu ya. Memang itulah didikan yang memang harus kita ikuti selama kita menjalani sebuah pendidikan supaya nantinya kita bisa jadi orang kan begitu. Jadi orang yang baik, yang berintegritas di dalam untuk memimpin jemaat. Karena bagi saya pribadi, saya orang yang cukup ketat dalam hal itu dan saya tidak mau ya kita semua gitu terkontaminasi di tahun-tahun yang akan datang serupa dengan para pelayan atau para teolog di masa sekarang supaya kita bisa juga berubah kan begitu. Karena kita generasi milenial yang punya pemikiran yang berubah, yang pembaruan yang juga cukup tinggi kan begitu. Jadi kita bisa aware, bisa sadar untuk itu semua supaya peraturan juga harus ditaati dan juga untuk dilanggar begitu. Kalau soal pacaran sih ya itu hal untuk menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam seks bebas kan begitu. Ada penyimpangan asusila begitu. Jadi kalau saya pribadi untuk hal yang begitu sih saya setuju supaya menjaga anak didik ya para peserta dari
di salah satu tempat kita ya di mana kita dididik untuk boleh jadi seorang pelayan yang multi talent, pelayan yang cukup baik di generasi yang akan datang, karena kita menjadi generasi Halo? Halo? Koneksi. Ini jaringan saya atau jaringan dia? Kayaknya jaringan kakak itu, Pak. Kayaknya iya jaringan kakak itu, Kak. Oke, jadi dia ada kontra jadi ada kontra ya dengan Kak Andreas gitu. Jadi Kak Andreas menganggap bahwa peraturan itu baik adanya gitu untuk mengatur kita gitu. Tapi kita sebagai milenial gitu kan, kita agak-agak susah untuk diatur gitu. Karena kita menganggap gadget itu bukan sebagai suatu ancaman gitu. Nah, jadi gimana nih kita rampungkannya dari pro dan kontra ini? Mungkin kita tulisnya ada beberapa aturan kampus mungkin yang bisa dievaluasi kembali mungkin gitu ya? Atau gimana? Ya bisa setuju. Bisa, Kak. Ya bisa, setuju. Bu Ketua, mungkin pembahasan ini bisa langsung menjawab pembahasan nomor 4 dan dihubungkan dengan gereja milenial. Coba teman-teman lihat pertanyaan nomor 4. Di situ kan pertanyaannya, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era bertumbuhnya gereja milenial. Nah, supaya sekaligus tidak membuang waktu dan menjawab sekaligus pertanyaan nomor 4, bisa teman-teman juga hubungkan dengan pertumbuhan gereja milenial. Ya, bagaimana? Ada tanggapan? Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era bertumbuhnya gereja milenial? Jadi sebenarnya, apakah ada tanggapan? Aku rasa Kak, kayak yang tadi aja, salah satunya adanya tidak adanya open minded dari pemimpin sekolah itu tentang mengenai mengenai sekolah ramah milenial ini. Sejujurnya aku kurang nangkep dengan pertanyaannya. Maksudnya itu apa ya? Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah? Ada yang memahami nggak? Kalau menurut aku gini Kak, jadi untuk langsung ke jawabannya aja. Jadi tantangannya itu misalnya peraturan-peraturan yang malah mengekang kaum milenial untuk bertumbuh misalnya ya, untuk bertumbuh. Nah, hal itu juga bisa berpengaruh untuk pertumbuhan gereja milenial. Jika kita selaku mahasiswa saja sudah dikekang untuk bersosialisasi atau mungkin dikekang untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan milenial, otomatis itu juga akan mengganggu ke dalam pertumbuhan gereja milenial itu sendiri, karena kedepannya kita kan pasti akan terlibat dalam kehidupan gereja yang juga membutuhkan unsur-unsur milenial itu dalam membangun gereja milenial. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak diperkenalkan hal-hal yang berbau milenial, maka itu juga akan menjadi tantangan ke depannya. Mungkin itu dari saya, Kak. Iya, apakah ada yang mau menambahkan? Saya sedikit, Kak. Iya, persilakan. Terima kasih. Mengenai nomor 4 ini, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah. Sepertinya kalau dari kami, ICTW Sabda, tantangannya adalah sebenarnya dari sinode gereja itu sendiri gitu. Kebetulan kami ICTW Sabda didukung 8 gereja sinode, HKI, GBKP, GKPI, GKPS, GKI Sumut, BNKP, GKPPD. Jadi kami mahasiswa ketika masuk ke ICTW Sabda, dia melewati tes di kantor pusat. Jadi mau tidak mau, kami memang terikat tak terlepas dari pengaruh peraturan atau pengawasan dari sinode gereja. Jadi ketika kami masuk di ICTW Sabda, bahkan ini sekarang juga jadi masalah. Mengingat tadi pernyataan Kak Brian tadi yang mengenai pacaran.
Ini sebenarnya di kampus kami itu dilarang. Bahkan dari Sinode juga mengatakan banyak pendeta-pendeta senior. Kalau ada sampai kedapatan mahasiswa SCT yang berpacaran di kampus, itu nanti akan dipermasalahkan ketika sesi wawancara vikaris. Jadi salah satu tantangan dari sekolah milenial itu sendiri, kita masih dikungkung atau terikat dengan ya tradisi lama atau dengan sinode gereja itu sendiri gitu. Padahal kita kan sebenarnya mau pergi ke kampus, ke sekolah ini, STT ini kan mau mengambil ilmu yang secara bebas kan begitu, tidak terikat ataupun lain sebagainya gitu. Memang bukan tak terlepas kita diawasi, tapi saya kira ada memang beda dari STT lain gitu kan gitu. Yang mungkin memang di notabene-nya di STT kami 95% itu wajib jadi pendeta kan gitu. Cuma memang aku hanya mau menyampaikan keluh kesah juga. Pengawasan di STT kami terkait dari yang dilakukan oleh sinode gereja itu sangat besar. Bahkan bukan kampus, memang pembinaannya adalah sinode gereja. Bukan lagi, kalau boleh cerita, bukan lagi pengurus kampus yang memberikan keputusan-keputusan, dan contohnya kami BEM kan begitu. Kami BEM menyampaikan, karena kebetulan saya juga berada di BEM, kami memberikan suara terkait beberapa peraturan tadi yang disinggung kepada rektor, kepada ketua STT, untuk dibawa ke rapat dosen, dibahas. Itu suaranya sangat kecil kemungkinan untuk didengar. Karena sekolah kami pun di bawah naungan 8 sinode ini. Mau bagaimana mahasiswa bicara ke sinode, tidak ada jenjang garis apanya, strukturalnya secara organisasi kan begitu. Jadi kalau boleh kami sampaikan satu masukan terkait nomor 4 ini, itu pengaruh dari sinode gereja, seolah-olah tampaknya kita terus diawasi agar tetap berada dalam pola pembelajaran teologi, model kepemimpinan yang akan mereka wariskan. Itu kita sangat harus berhati-hati. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hendra. Ini kita udah ditagih tuh ya tadi, kalau lihat ada notifikasinya sekretaris minta kirimkan ke email. Jadi mungkin kita percepat aja gimana? Tadi nomor 3 dan nomor 4 udah dapat belum itu sekretaris? Udah kali ya. Nomor 5 itu terakhir apa itu? Waktunya sangat singkat, teman-teman. Apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial? Usulan apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan kampus? Ini yang tadi ya, usulan apa yang dapat diberikan untuk mewujudkan kampus ramah milenial? Ayo, langsung. Dari saya, Kak. Kalau dari saya, usulan apa yang itu ulangi Kak pertanyaannya tadi? Iya, usulan apa yang bisa diberikan? Apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial? Usulan apa yang dapat diberikan untuk mewujudkan kampus ramah milenial? Kalau dari saya sih kembali ke kampus itu sendiri ya. Bagaimana kampus itu terbuka dengan kemilenialan itu sendiri. Misalnya kan kampus kita kan terbuka dengan milenial di tahun-tahun 2016 gitu, 16, 17 sampai 20. Sebelum itu agak sedikit tertutup gitu ya kan Kak. Jadi menurut saya kembali ke kampus itu sendiri, bagaimana membekali generasi milenial itu dengan yang pertama misalnya alat-alat teknologi atau pembelajaran secara milenial, perpustakaan online. Kemudian juga bagaimana kita melakukan pelayanan dengan menggunakan bagaimana kita melakukan pelayanan itu dengan menggunakan teknologi seperti itu. Jadi artinya mahasiswa itu dipersiapkan untuk terjun menghadapi generasi milenial itu sendiri, gitu Kak. Kembali ke kampusnya itu sendiri.
Oke, terima kasih atas Kak, pendapatnya. saya usul boleh? Iya, masuk. Ya, kalau di UKIM sendiri, kan mahasiswanya bukan cuma dari perkotaan aja. Betul. Mahasiswanya itu banyak dari kampung-kampung di Maluku yang tidak terjamah oleh teknologi. Jadi kalau menurut saya, mempersiapkan kaum milenial yang berkuliah di kampus-kampus ramah milenial, maka juga harus disertakan pembelajaran-pembelajaran terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, misalnya sampai sekarang teman-teman kita yang tidak mengerti atau tidak tahu cara menggunakan Zoom atau tidak punya email yang di kampung-kampung. Nah, mungkin pada saat masa-masa perkuliahan hal-hal itu bisa masuk dalam misalnya di luar perkuliahan, namun masuk dalam keterampilan-keterampilan tertentu yang bisa turut dilibatkan dalam masa-masa perkuliahan. Mungkin itu dari. Iya, terima kasih. Ada lagi? Saya mau tambahin sedikit, Kak. Iya, boleh Sinta. Dari STT kami sendiri, kami melihat bahwa puji Tuhan teknologinya di STT kami, STT Iman Jakarta, itu teknologinya udah lumayan. Dan hal yang pertama disediakan atau menghadapi pelayanan kami ke depannya itu, pertama itu kami dibimbing dan diarahkan bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik. Terutama dalam pelayanan weekend di masa COVID saat ini, kami tidak bisa keluar di asrama udah hampir 8 bulan. Tetapi kami tetap pelayanan. Kami tetap pelayanan dengan cara kami menggunakan media Zoom. Dan di situ kami menggunakan, kalau misalnya kami untuk generasi Z, kami biasanya menggunakan Pangbo untuk pelayanan mereka, tapi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan kemudian kalau misalnya ada persekutuan pemuda, itu anak-anak milenial, kami melibatkan mereka dalam pelayanan juga. Dengan cara ya menggunakan aplikasi Zoom, mereka yang akan pimpin pujian, dan bahkan mereka sering sharing. Dan konseling pun biasanya mereka gunakan melalui WA, video call, ataupun melalui Zoom. Lebih kebanyakan kami menggunakan Zoom ketika kami pelayanan di masa COVID. Apalagi ketika tidak keluar 8 bulan, itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi kami tetap berusaha untuk merespon dengan baik dan membimbing teman-teman atau anak-anak pemuda kami di dalam menghadapi zaman pada saat ini. Dan memang benar untuk bisa mengerti teknologi, pertama sekali adalah kita mau belajar sebagai mahasiswa. Jikalau kita sendiri tidak bisa mau belajar atau bisa mengenal siapa yang kita layani, itu akan terasa sulit bagi kita ketika kita terjun di dalam pelayanan juga. Jadi kita mau dulu dibentuk, diarahin, baru setelah itu kita mengikuti setiap aturan yang ada di dalam asrama, dan itu bisa kita terapkan nanti buat teman-teman. Karena kita tahu bahwa tantangan juga dari anak milenial saya adalah visual. Artinya apa? Mereka melihat contohnya. Jika kita tidak bisa memberikan contoh di dalam pelayanan kita nantinya, itu akan susah juga untuk merangkul mereka. Kalau misalnya ibarat kata kita belajar untuk taat saja, tapi kita sendiri tidak bisa taat, bagaimana kita menyampaikan kepada anak yang kita layani nanti untuk bisa belajar taat. Jadi dari hal-hal yang sederhana sebenarnya kita bisa menerapkan bagaimana mempersiapkan pelayanan gereja milenial. Memang teknologi penting, tetapi hal yang paling utama juga kita harus mempersiapkan diri. Dan hal lain yang bisa saya usulkan juga adalah dosen-dosen di dalam STT itu harus diusahakan adalah dosen yang ibarat kata mengerti milenial, atau dosen yang bisa merangkul mahasiswanya sendiri. Artinya jangan sampai dosen-dosen sendiri tidak mengerti tantangan yang kita hadapi. Jadi dosennya juga harus bisa dibimbing, maksudnya diarahin supaya bisa merangkul kita. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, mahasiswa membimbing dosen ya. Oke. Itu saran yang baik ya. Kita tidak ada itu. Mungkin harus diadakan seminar bagi dosen gitu ya, agar dosen ramah terhadap milenial gitu. Oke, ada lagi tambahan? Ada lagi teman-teman? Langsung aja. Usulan ini gitu. Ada? Semuanya di mute ya. Oke. Dari abang sendiri gimana? Kalau dari aku tadi sebenarnya dari poin yang ketiga itu udah dapat semua ya. Pastinya
yang tadi menggerakkan secara aksi gitu ya, banyak secara aksi, terus harus dievaluasi mengenai peraturan-peraturan yang ada gitu kan, sehingga peraturan tersebut bisa ramah terhadap milenial tanpa menghilangkan makna-makna didikannya itu tersendiri. Terus yang tadi ada saran juga mengenai seminar-seminar kepada dosen, mungkin awareness gitu ya mengenai dosen sehingga bisa ramah terhadap milenial gitu. Terus 3 unsur kepemimpinan juga, keterlibatan mahasiswa. Ya, ada lagi? Dari saya, Kak. Oke. Mungkin apa ya, ciptakan sistem pembelajaran informasi kayak pembelajaran IT, mungkin perlu 2 SKS untuk mahasiswa. Tapi ini saran aja untuk kampus-kampus, karena banyak kampus-kampus kan tidak terlalu penting rasanya untuk IT. Mungkin juga dosen kurang cakap dalam membuat PowerPoint saja, masih banyak yang kurang. Tidak tahu ya DCT lain, tapi begitulah faktanya, banyak. Jadi mungkin perlulah ciptakan suatu mata kuliah itu IT seperti itu untuk mengembangkan skill dosen dan mahasiswa itu sendiri. Itu sih, Kak. Itu Kak, infrastrukturnya itu kayak kan banyak juga ya kampus-kampus tidak memfasilitasi kayak wifi-nya juga enggak, terus perpustakaan online juga enggak, kayak gitu Kak. Oke. Mungkin auditorium gitu ya? Ya Kak, auditorium juga. Studio gitu ya? Nanti kalau misalnya kita jadi ketua yayasan baru kita bisa buat itu. Betul. Masalahnya mau janji iman berapa kalian? Membangun infrastruktur. Oke, mungkin itu mau dimasukkan, Sekretaris? Iya. Terus ada tambahan tadi dari Bro Yoel? Ya, usul ya Kak. Kan ini pertanyaannya, apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial? Nah, menurut saya banyak sekali yang seharusnya yang harus dipersiapkan mahasiswa. Itu mungkin tidak akan bisa kita rangkum dalam diskusi kali ini. Pasti sangat banyak. Sehingga pertanyaan kedua dikatakan, apa usulan gitu? Apa usulan yang bisa diberikan untuk mewujudkan kampus ramah milenial? Nah, karena melihat banyaknya sekali sebenarnya keperluan kita untuk mewujudkan pelayanan ramah milenial, maka kalau boleh saya mengusulkan adanya ruang atau adanya forum yang menampung khusus aspirasi milenial. Karena apa? Karena apa yang kita perlukan pasti itu bisa kita sampaikan di ruangan itu. Misalnya kalau sekarang lagi trennya itu anggota-anggota DPR kan ada rumah aspirasi rakyat gitu. Nah, ini semacam kampus membuat suatu ruangan, bukan rumah, ruangan yang mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya di situ. Misalnya kalau tahun ini melihat perkembangan zaman, akhirnya mahasiswa bilang, kami mengusulkan ini. Nah, itu bisa benar-benar diperhatikan para dosen dan semua yang terlibat dalam kampus sehingga aspirasi-aspirasi yang demikian bisa terwujudkan. Karena kalau kita berbicara apa yang diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan kita untuk pelayanan milenial itu sangat banyak. Nggak akan bisa kita rampungkan, saya yakin dan percaya. Tapi dengan rumah aspirasi milenial ini, jadi setiap mahasiswa yang mau menyampaikan silakan disampaikan aja. Jadi itu usulan konkretnya dari saya, adanya suatu ruangan, yaitu ruangan aspirasi milenial. Terima kasih, Kak. Terima kasih, saran yang sangat baik. Ya, Ya, dari saya, Kak. Iya, boleh. Tapi kan BPHI. Itu ke-mute, Kak. Maaf. Adanya kerjasama antara gereja dengan kampus. Nah, kan kalau kita di HKBP, ini juga masih gereja tradisional ya. Jadi pengambil keputusan itu masih di
generasi-generasi baby boomers gitu. Jadi sehebat-hebat apapun pelayanan kita, generasi milenial, kalau memang itu tidak diizinkan dilakukan di gereja itu, sama aja dengan nol, seperti itu kalau di kita ya, di gereja kita sendiri. Jadi kalau menurut saya adanya kerjasama antara kampus itu sendiri dengan sinode kita, gereja gitu. Jadi ada banyak yang kita pelajari di kampus, misalnya konseling, pelayanan diakonia, misi, banyak gitu. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di kampus, tapi itu tidak bisa kita aplikasikan di gereja karena pemimpin-pemimpin kita di gereja begitu. Jadi kalau menurut saya perlu sekali adanya kerjasama yang baik terkait antara pembelajaran yang kita lakukan di kampus dengan gereja di mana kita akan melayani nantinya, terkhusus gereja sinode gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi intinya pelayanan praktikalnya gitu ya. Iya bukan? Iya Kak, iya Kak. Iya. Oke, ada lagi? Atau kita sudahi saja? Boleh menambah? Boleh. Ya, sorry tadi agak terlewat ya, karena sinyal juga hilang-hilang terbang kan gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sih, saya lebih kepada diri sendiri. Artinya saya pribadi itu nggak berharap kepada sebuah sinode, saya nggak berharap kepada sebuah institusi, ya ataupun kampus begitu. Bagi saya pribadi, saya harus atau kita harus mengembangkan diri kita sendiri supaya kita boleh berinovasi, kita boleh kreatif untuk di waktu-waktu yang akan datang kita bisa menggantikan dan siap untuk menggantikan para senior kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik. Karena kita tidak mungkin mendoakan mereka lewat, toh kan begitu. Supaya kita bisa memimpin kan begitu. Nggak boleh begitu kan, karena sudah diaturkan Tuhan zaman dan demi waktunya. Jadi saya pribadi mengusulkan supaya kita bisa belajar lebih giat, kita bisa boleh memperlengkapi diri kita masing-masing untuk boleh dibentuk kan begitu oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak-banyak gereja kan begitu, terutama bagi memang gereja kita masing-masing ataupun dari lembaga kita masing-masing. Demikian Bang, terima kasih Bang. Iya, itu juga bagus tuh. Kita kasih saran banyak tapi kita nggak ngurus diri sendiri juga ambiar gitu. Ada lagi masukan? Iya, sudah cukup kayaknya. Semuanya sudah termute. Iya, mungkin itu aja. Mungkin sekretaris mau bacain dulu nggak? Atau gimana? Ini nanti ada presentasi nggak, Kak Dian? Ada ya? Siapa yang mau jadi juru bicara? Langsung. Saya mau Kak, gitu. Ini kan kalian perwakilan STT, toh? Ada? Ayo, yang di dalam hatinya sudah, saya mau nih, tapi saya nggak mau. Ada? Ini langsung PowerPoint-nya udah saya buat nih, jadi poin-poinnya udah ada. Tinggal dijelasin aja. Oke. Coba boleh bisa ditampilkan? Dia bukan co-host, jadinya belum bisa. Kasih izin dong, Kak. Nggak bisa ya? Atau Kak Dian aja langsung presentasi. Yo, kok aku? Bentar lagi minta izin ya, biarkan dia bisa tampilin. Waktunya sampai jam berapa Kak ya? Untuk kita kelompok sharing? 3 Kak. Sampai jam 12.20. Oh, masih lama ya? Lama ya. Masih. Bisa dong sharing-sharing dari Silakan. dari timur kan begitu ke barat, ke tengah gitu kan. Sayang nih waktunya ada sekitar mungkin berapa ya? 30 menit lagi, 20 gitu. Silakan diberikan izin. Nah, diizinkan tuh sama staf persetia. Ya kan, dia bisa share screen. Oh, tapi di sini nggak bisa loh. Allow to. Saya baca aja ya poin-poinnya, boleh? Boleh. Oh, supaya bisa langsung di apa nih dari teman-teman. Oke, jadi yang pertama, pertanyaan pertama, ini saya taruh poin-poinnya aja, nanti kalau yang mau bicara baru bicara aja.
Kesan terhadap gereja milenial. Pertama, gereja milenial merupakan suatu label untuk menunjukkan gereja yang di dalamnya terdiri dari kaum milenial. Kemudian kedua, gereja milenial adalah gereja yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan perkembangan zaman untuk pelayanan ke depannya. Kemudian yang ketiga, gereja milenial adalah gereja yang terbuka atau dalam hal ini tidak kaku. Kemudian, gereja milenial adalah gereja yang menjawab konteks masa kini atau kebutuhan milenial yang masih mempertahankan unsur-unsur teologi dalam peribadahannya. Fix? Ada yang mau tambahkan? Masih ada 20 menit. Kak, usul ya, bukan nambahkan. Cuman iya. Dari pemaparan tadi sepertinya itu lebih mengarah kepada pengertian gereja milenial, karena gereja milenial adalah, kan yang ditanya ini kesan kita. Bagaimana kalau seperti ini? Kesan kelompok terhadap gereja milenial adalah baik atau menyambut gereja milenial karena satu gereja milenial adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu lebih kepada pengertian sih kalau menurut saya. Lebih bagus kita buat kesan kita menyambut gereja milenial itu karena beberapa alasan. Yang tadilah 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadi ya maaf, mungkin bahasa saya yang salah. Jadi di dalam PowerPoint-nya itu bagian atasnya saya taruh gereja milenial, kemudian ada arah panahnya menuju ke bukan pengertian, alasan-alasan yang tadi, kesan-kesan yang tadi yang diteruskan itu. Jadi tergantung nanti juru bicaranya mau menyampaikan kesannya itu kayak gimana gitu. Tapi itu poin-poinnya yang tadi yang saya sampaikan. Ya, siap Kak. Kalau menurut saya ya Kak Nidia aja langsung jadi nanti juru bicara karena lebih mengetahui alur bagan PowerPoint itu kan, supaya nggak miskomunikasi dengan peserta lainnya nanti. Usul. Atau masukin dulu aja deh filenya ke attach di chat biar aku bisa tampilin. Kan India. Kak, aku masukin yang dokumen dulu ya. Yang PowerPoint-nya belum selesai ngedit. Ada lagi nggak tambahan tuh mengenai kesan kita tuh mengenai milenial tadi? Kreatif, inovatif, terbuka, beraksi. Ada lagi nggak? Kayaknya milenial itu ini tau kayak gitu. Ada nggak? Kok diem? Milenial kok diem, guys? Lagi nunggu PowerPoint dulu, Kak. Milenialnya sepertinya kurang keluar ya. Jangan Udah sampai jadi lapar sih, Kak. Udah jam-jam makan nih, Kak. Wajar. Makan aja nggak apa-apa sambil makan. Nggak masalah, guys. Yuk ke dapur yuk. Tapi harus balik dulu ya ke asrama ya, ambil makanan. Masalahnya nggak ada yang mau dimakan itu pula masalahnya. Itu Kak dokumennya, tapi dalam dokumennya itu saya tulisnya per poin. Jadi poin-poin itu yang akan saya masukin ke dalam PowerPoint-nya. Kirimnya by apa ya? Di via chat Kak. Itu kakaknya dia ngirimnya cuma ke aku doang, private isinya salah. Oh ya ampun. Kayaknya enggak. Oh iya, salah. Itu everyone. Ada aku ah. Lupa. Ada hal sepertinya dia. Makan tapi belum minum nih. Aduh. Siang Oke. Apa? No, simpannya di desktop aja. Oke, bentar ya, aku lihat dulu. Kok yang ini? Desktop kelompok. Mana sih? Kelompok 3 ya. Oke. Di sini kita buka close ini
ke sini. Share screen. Yes. Gimana? Terlihatkah? Ya, terlihat Kak. Ayo, lanjutkan India. Ya, oke teman-teman. Jadi itu yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua terkait dengan apa saja prospek dan tantangan gereja milenial ya. Kemudian usulan apa yang bisa diberikan. Yang pertama tadi prospek dan juga harapan teman-teman. Telah saya rangkum di sini ingin mengadakan transformasi. Kemudian juga menyertakan kaum milenial dalam peribadahan, kemudian terbuka kepada kaum milenial serta gereja milenial yang aktif secara sosial. Itu kemudian untuk tantangannya yakni terkait dengan gereja-gereja tradisional, kemudian ada juga pemimpin yang kurang terbuka, ada juga banyak stigma buruk kepada generasi milenial dalam kehidupan gereja, dan juga ditakutkan akan muncul atau berkembangnya sikap antroposentris. Untuk usulan yang dapat diberikan kepada gereja, yakni saya taruh di sini ada beberapa, melaksanakan diskusi terbuka bagi gereja untuk menerima kaum milenial. Seperti yang tadi teman-teman bilang ada dari teman-teman bilang, suara saya masih dengar ya? Dengar. Masih kan? Ya. Misalnya tadi teman-teman bilang bahwa diskusi-diskusi ini bisa dilakukan dari misalnya yang paling kecil pihak majelis jemaat, kemudian naik sampai ke tingkat sinode itu. Kemudian yang berikutnya transformasi dalam unsur-unsur peribadahan tanpa mengubah unsur-unsur teologi dalam ibadah tersebut. Yang berikutnya juga melibatkan kaum milenial dalam pelayanan dan kepemimpinan gereja, karena kalau pemimpin-pemimpin dimulai dengan kaum milenial, maka persoalan-persoalan atau pergumulan kaum milenial juga bisa terjawab. Gimana teman-teman? Bisa? Bentar keluar dulu ya guys. Ini mana nih? Halo. Teman-teman gimana untuk poin kedua? Aku pikir sudah baik, Kak. Menyoroti kata stigma yang buruk itu Kak, itu gimana? Apakah bahasanya nggak ini atau lebih bagus ragu atau gimana? Coba poin 2 tadi. Soal nomor 2. Ke-mute itu kan India. Oh iya, maaf. Mungkin di situ kan banyak stigma yang buruk terhadap kaum milenial. Menurut teman-teman kalau udah pakai stigma, nggak perlu pakai buruknya atau gimana? Stigma soalnya itu kan, ya gimana Kak? Soalnya kan kalau kita katakan banyak stigma yang buruk, kita pakai kata banyak, stigma lagi itu harus ada riset tersendiri kan. Ya kalau nggak ada bukti kita nanti bisa ditanya mana bukti riset bahwa kaum yang lebih tua itu memiliki stigma yang buruk terhadap kaum milenial. Karena ada beberapa tadi teman kita, orang tahu siapa namanya tadi, yang bilang bahwa di gerejanya itu menerima kaum milenial gitu. Jadi tergantung kan. Jadi lebih baik bagaimana kalau meragukan bahasanya. Jadi nggak lebih ekstrim daripada stigma buruk. Oh iya. Oke. Jadi lebih ke meragukan kaum milenial gitu ya Kak.
Oke, nanti saya ganti di sini, Kak. Oke, udah ada lagi teman-teman? Gimana teman-teman? Ada pendapat lagi? Masih ada 15 menit kayaknya. Kayaknya itu sudah pas deh, Kak. Pas ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Yang poin ketiga. Di sini mungkin saya tadi masih naruh asal sekolahnya ya. Tapi nanti kalau dimasukin ke PowerPoint enggak. Jadi secara meringkas saja sih. Yang pertama yang harus kita tahu tentang kampus ramah milenial itu ialah kampus yang menjawab kebutuhan dan pergumulan milenial untuk turun aktif dalam pelayanan-pelayanan dalam setiap ranah kehidupan. Nah, saya taruhnya ranah kehidupan karena tadi juga teman-teman mengatakan ada turun aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berbau intragenerasi. Jadi saya taruhnya ranah kehidupan supaya bisa mencangkup semua itu. Kemudian yang kedua, kampus yang ramah milenial itu menggunakan teknologi dan juga alat-alat iptek yang baik, yang sudah pasti mendukung generasi milenial. Sedangkan untuk berikutnya juga tidak melulu tentang teknologi, tetapi juga lebih kepada aksi atau yang menunjukkan karakteristik kaum milenial itu sendiri, yang aktif dalam aksi sosial lingkungan, tidak tertutup terhadap teknologi dan digital, dan juga pelayanannya dilakukan untuk semua generasi. Di sini juga saya bisa tambahkan nanti perpustakaan online. Mungkin itu ada yang kurang, teman-teman, atau ada yang keliru? Ada? Atau cukup? Halo? Cukup deh ya. Tapi kalau ada Udah cukup deh, udah cukup. Pas. Pas. Iya. Lanjut ya teman-teman. Yang keempat, kalau memang teman-teman rasa tanggapan teman-teman belum masuk atau dalam poin itu belum merangkup tanggapan teman-teman, mohon disampaikan supaya nanti dalam presentasi juga bisa dilihat. Nah, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era pertumbuhan gereja milenial? Ini saya masukin beberapa masalah tadi, misalnya tidak bisa menggunakan handphone dalam asrama, atau dalam hal ini lebih besarnya banyak peraturan yang dibuat seakan-akan untuk mengekang aktivitas mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian ada juga tantangannya juga dari sinode yang punya sekolah yang mengekang kaum milenial, karena dari sinodenya sudah mengekang kaum milenial itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya keterbukaan bagi kaum milenial untuk menjawab karakteristik mereka. Karakteristik ini dalam hal misalnya teman-teman tadi sudah bilang banyak keaktifan, habis itu hal-hal lain yang Ya, boleh. Apa? Ini kayak kampus ini kayaknya seperti membutuhkan pemimpin yang berjiwa muda, atau karena kan pemimpin kan kebanyakan beda gap generasi kan ada. Jadi kebanyakan pemimpin yang sudah dikuasai atau dipengaruhi oleh zaman-zaman dulu. Otomatis peraturan yang dulu juga dibawa jadi tradisi di kampus. Ya, jadi saya taruhnya tidak kurangnya, jangan tidak ya, karena nggak semua. Biar lebih soft.
kurangnya kepemilikan pemimpin yang berjiwa muda atau yang mengerti pergumulan masa kini, dalam hal ini generasi milenial. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Tambahin satu dong Kak. Iya. Bisa ya, jadi tantangan juga adalah teknologi di dalam kampus itu sendiri mungkin kurang memadai. Ada beberapa STT yang mungkin teknologinya itu masih tidak memadai untuk bisa melakukan pelayanan pada kaum milenial. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Kak Sinta. Siap. Kita lanjut yang kelima ya. Iya. Ya, yang kelima ini agak banyak soalnya emang berkaitan dengan unsur-unsur future. Jadi yang pertama, untuk yang diperlukan mahasiswa teologi mempersiapkan pelayanan gereja milenial, usulnya yang pertama, secara internal, memperlengkapi diri sendiri untuk kemudian menjadi generasi milenial yang tetap, wah ini belum selesai kalimat nih, yang tetap melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas Kristen. Dan nanti saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya adalah kampus harus terbuka untuk menerima milenial, misalnya melibatkan pelayanan dan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi, membuat ruang aspirasi bagi mahasiswa terkait dengan persoalan kaum milenial. Yang ketiga, dilakukan kerjasama gereja dengan kampus, apalagi bagi kampus yang dibawahi oleh sinode, agar pelayanan yang dilakukan oleh kampus dapat dilakukan juga dalam kehidupan gereja. Yang keempat, memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi mahasiswa yang belum mengetahui atau belum fasih berteknologi. Misalnya, menyertakan mata kuliah IT untuk mengembangkan skill mahasiswa dan dosen. Yang berikutnya, menerapkan persiapan pelayanan dengan menggunakan teknologi masa kini. Yang berikutnya, pengajaran juga diharuskan untuk mengerti atau ramah. Pengajar juga diharuskan untuk mengerti atau ramah terhadap kaum milenial dan mengerti teknologi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, usulan untuk melakukan pembangunan infrastruktur kampus yang berbasis teknologi. Bagaimana teman-teman? Bisa teman-teman? Saya kira sudah pas kali ya, Kak. Ya, saya kira juga sudah pas, Kak. Oke, ini udah selesai? Sudah pas, Kak. Masih ada lagi, Dek? Udah, Kak, udah. Oh, udah. Oke, jadi teman-teman, sebelum ini udah selesai pembicaranya atau bagaimana? Masih ada lagi kah? Ada yang mau dibicarakan? Nggak ada? Udah nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada ya? Oke, berhubung itu tinggal 5 menit lagi. Kita akan break kembali lagi ke grup besar. Sebelumnya kita berfoto terlebih dahulu sebagai bukti ya. Semua boleh tampil. Langsung rapi-rapiin rambut lah. Terlihat sekali. Yang lainnya nyalain dulu kameranya. Boleh. Ada Yopi, ada Boima, ada Fernando, Philip. Boleh menyalakan kameranya. Ini ada orang nyatanya enggak ini? Halo, Yopi, Andreas, Boima, Fernando, Philip. Oh, oke, baiklah. Kalau seperti itu. Oke, yang ada aja
kita foto terlebih dahulu ya, baru kita nanti break ke sana. Siap ya, semuanya boleh tersenyum. 1, 2, 3. Oke, bentar. Mana ini? Di save dulu ya. Bentar ya guys. Lama sekali nih laptop. Pin. Yang sekali lagi biar ada banyak. 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh leave dari grup ini, bisa kembali ke grup yang besar. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman.